Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman, NIM 1931040013 dari kelas PJKRA 2019, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep olahraga. Konsep-konsep olahraga terbagi atas 7, yaitu konsep olahraga, pengertian rekreasi, pengertian olahraga dan rekreasi, ciri-ciri olahraga, tujuan olahraga, manfaat olahraga, dan penggolongan cabang-cabang sejenis. Yang pertama, konsep olahraga. Perkataan olahraga mengandung arti akan adanya sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa mengolah, yaitu mengolahraga atau mengolah jasmani. Selaras dengan hal itu, Briwijoyo mengatakan bahwa olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Dan sedangkan pengertian menurut International Council of Sport and Education yang dikutip oleh Lutan bahwa olahraga adalah kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau perjuangan dengan orang lain serta konfrontasi dengan unsur alam. Yang kedua, pengertian rekreasi. Pengertian rekreasi terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, Nurlan Kusmaidi menjelaskan bahwa sebagai berikut, rekreasi adalah suatu kegiatan pengisi waktu luang yang melibatkan fisik, mental atau emosi, dan sosial yang mengandung sifat pemulihan kembali kondisi seorang dari segala beban yang timbul akibat kegiatan-kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan dengan kesadaran sendiri. Yang kedua, menurut Marjono menjelaskan bahwa rekreasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh seorang atau secara bersama-sama dengan orang lain dalam waktu senggang secara sadar dan sukarela untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan serta kesegaran pribadi dengan secara langsung dan segera. Dan yang ketiga, menurut Manuel mengidentifikasikan dan mengelompokkan kegiatan rekreasi sebagai kegiatan rekreasi dilaksanakan di dalam sekitar atau di rumah seperti menonton televisi, mendengarkan radio, membaca buku. Yang kedua, kegiatan rekreasi bernilai sosial tinggi seperti melakukan hiburan keluar, makan keluar, mengunjungi penginapan. Kegiatan rekreasi yang mengejar atau mencari budaya dan artistik seperti mengunjungi teater, konser, dan pameran seni. Kegiatan rekreasi yang mengejar olahraga yang aktif seperti renang, golf, dan tenis. Kegiatan rekreasi outdoor informal seperti piknik, mengendarai untuk kesenangan, dan melihat pemandangan. Jadi, pengertian rekreasi dan wisata adalah overlap karena kedua-duanya merupakan suatu cara dalam mengisi waktu luang dan juga dengan aktivitas lainnya yang menyangkut perjalanan. Keinginan untuk berwisata dapat terdorong oleh motif-motif yang sudah menjadi tabiat manusia, seperti keinginan untuk menyelidiki atau mengenal hal-hal yang belum dikenal, ingin mendapatkan kepastian, dan sebagai variasi dalam hidup. Dan yang ketiga, pengertian olahraga rekreasi. Olahraga dan rekreasi erat hubungannya, namun jika kata olahraga dan rekreasi digabungkan akan mengandung kata arti sendiri. Oleh karena itu, mengenai pengertian olahraga rekreasi, Kusmaidi mengemukakan bahwa olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Lebih lanjutnya, Aryono juga menjelaskan bahwa olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberikan kepuasan dan kesenangan. Yang keempat, ciri-ciri olahraga. Esensi olahraga berkaitan dengan 3 unsur, yaitu bermain, latihan fisik, dan kompetisi. Melanjutkan dari pengertian olahraga yang telah dijelaskan, maka terdapat pula ciri-ciri yang terdapat dalam olahraga menurut Rusuli Lutan. Menjelaskan tentang ciri khas, yaitu olahraga ditekankan pada kegiatan jasmani yang berwujud keterampilan gerak, daya tahan, kekuatan, kecepatan. Olahraga sebagai realitas, olahraga dilakukan dalam suasana yang tidak sebenarnya, tetapi keterlibatan seseorang dalam melakukan olahraga merupakan sesuatu yang nyata. Prinsip prestasi dalam olahraga. Mengenai tanda-tanda prinsip prestasi dalam olahraga, yaitu peragaan kemampuan jasmani ditunjukkan secara maksimal. Kegiatan olahraga dilakukan secara sukarela, tidak bertujuan untuk menghancurkan lawan, dan aspek sosial olahraga. Dalam melakukan olahraga akan memungkinkan terjadi interaksi sosial yang akan membentuk kelompok sosial. Yang kelima, tujuan olahraga. Dalam kehidupan, manusia tidak terlepas dari aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah
Aktivitas fisik yang disebut dengan olahraga. Olahraga merupakan kegiatan yang bisa dilakukan oleh setiap orang dengan kemampuan dan kesenangan. Mengenai tujuan olahraga, Soda dan Everett melakukan penelitian terhadap mahasiswa yang dikutip oleh Arman Abdullah adalah sebagai berikut, di mana bermacam-macam tujuan olahraga, yaitu memelihara kesehatan dan kondisi jasmani yang baik, memperoleh kesenangan dan kegembiraan, memperoleh kepercayaan diri, memperoleh latihan secara teratur, membentuk kebiasaan menggunakan waktu untuk aktivitas yang menyenangkan, mencegah, mengetahui, dan mengoreksi kelemahan dan cacat jasmani. Sedangkan menurut Usududutan, berdasarkan penekanan tujuan olahraga dibagi menjadi 4, yaitu olahraga prestasi, yang menekankan pada pencapaian prestasi, kemenangan, atau keunggulan dalam perlombaan atau pertandingan. Olahraga pendidikan yang menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan. Olahraga profesional yang menekankan pencapaian tujuan yang bersifat material. Dan olahraga kesehatan untuk pencapaian derajat sehat yang lebih baik. Berdasarkan dari kedua pendapat tersebut, maka intensitas olahraga itu sendiri akan sangat ditentukan oleh tujuan apa yang hendak dicapai. Seseorang melakukan olahraga memiliki tujuan seperti untuk mendapatkan prestasi, kesenangan dan kegembiraan, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, atau sebagai mata pencaharian. Selanjutnya, manfaat olahraga. Manfaat kegiatan olahraga terhadap jasmani antara lain meningkatkan kemampuan dan ketahanan dalam bergerak atau bekerja. Hal ini disebabkan oleh persendian dapat bergerak secara luas sehingga mencegah kekakuan pada sendi-sendi, meningkatkan fungsi syaraf yang dapat diwujudkan dalam bentuk reaksi yang lebih cepat dan kemampuan mengkoordinasikan fungsi otot yang lebih baik. Kedua, mengatasi kekurangan gerak. Melalui olahraga, maka kekurangan gerak yang dialami oleh seseorang akan teratasi. Yang ketiga, berkurangnya risiko untuk mendapatkan penyakit-penyakit non-infeksi, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang keempat, kemampuan gerak akan lebih baik melalui olahraga seperti kegiatan dalam senam, kebugaran jasmani, dan cabang-cabang olahraga seperti sepak bola, bola voli, dan bola basket. Manfaat kegiatan olahraga terhadap rohani antara lain membina sikap positif terhadap kegiatan olahraga dalam waktu luang, mendapatkan harga diri. Seseorang yang melakukan olahraga akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan harga diri. Dan yang ketiga, mendapatkan kegembiraan melalui kegiatan olahraga seperti senam kebugaran jasmani secara massal yang diiringi musik. Seseorang akan mendapatkan kegembiraan bersama-sama dengan orang lain dan dapat menyesuaikan diri terhadap tekanan, baik tekanan emosional maupun mental. Selanjutnya, manfaat kegiatan olahraga terhadap sosial antara lain membina kerjasama. Olahraga bukan semata-mata kegiatan individu, tetapi juga kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama, seperti halnya bermain sepak bola dan bermain voli. Kedua, belajar bergaul. Tidak setiap orang dapat bergaul dengan orang lain. Melalui kegiatan olahraga secara bersama-sama atau melibatkan orang banyak, tidak menutup kemungkinan seseorang akan bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan saling pengertian dan hubungan emosional yang lebih baik. Selanjutnya, penggolongan cabang-cabang olahraga. Olahraga yang berkembang pada saat ini dapat digolongkan menurut cabang-cabang olahraga sejenis, ditinjau dari sifat, peraturan, tempat penyelenggaraan, dan musim sebagai berikut. Yang pertama, penggolongan menurut sifat dan cabang olahraga, yaitu sifat pertandingan dan perlombaan. Mengenai kedua sifat tersebut adalah sifat pertandingan. Menurut Mosobroto, yang dimaksud pertandingan adalah kegiatan untuk memperoleh kemenangan. Para olahragawan atau peserta harus menghancurkan kelebihan jasmani dan rohani. Kemampuan taktik yang dalam pertandingan, para olahragawan akan saling berhadapan. Dari penjelasan tersebut, maka dalam pertandingan olahraga, setiap pelaku akan menampilkan kemampuannya untuk memperoleh kemenangan dari pelaku lain yang berhadapan dengan dirinya. Cabang-cabang olahraga yang memiliki sifat pertandingan antara lain sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, dan pencak silat. Sifat perlombaan menurut Mosobroto mengenai perlombaan adalah dalam perlombaan para olahragawan harus berjuang untuk memperoleh waktu yang sependek-pendeknya atau waktu yang lama, mencapai jarak setinggi-tingginya atau sejauh-jauhnya, dan mungkin juga harus berusaha menguasai bentuk gerak yang seindah-indahnya. Dan dalam perlombaan, para olahragawan harus berjuang untuk memperoleh waktu yang sependek-pendeknya atau waktu yang lama,
mencapai jarak setinggi-tingginya atau sejauh-jauhnya, dan mungkin juga harus berusaha menguasai bentuk gerak yang seindah-indahnya. Dan dalam perlombaan, para olahragawan atau peserta tidak saling berhadapan tetapi harus melawan waktu, jarak, keindahan, atau beban. Beberapa contoh cabang olahraga yang termasuk perlombaan adalah perlombaan yang berkaitan dengan waktu seperti lari dan renang, perlombaan yang berkaitan dengan jarak seperti lompat tinggi atau lompat jauh, dan perlombaan berkaitan dengan keindahan seperti loncat indah dan senam lantai. Selanjutnya, penggolongan menurut peraturan antara lain. Permainan yang lapangan atau tempat pertandingan dipisahkan oleh jaring dan net, misalnya tenis, bulu tangkis, bola voli, tenis meja, dan sepak takraw. Pada jenis cabang olahraga ini tidak akan mungkin terjadi percampuran antar lawan, sehingga tidak akan mungkin terjadi persentuhan badan. Selanjutnya, permainan yang lapangannya atau tempat pertandingannya tidak dipisahkan dengan jaring, misalnya sepak bola, bola basket, softball, bola air. Dan permainan ini yang dibatasi dengan jaring ini ada percampuran antara permain, sehingga ada kemungkinan persentuhan badan atau body contact dengan lawan. Selanjutnya, penggolongan menurut penyelenggaraan adalah 1. Darat. Cabang-cabang olahraga sebagai olahraga darat antara lain seperti sepak bola, bola voli, dan bola basket. Pada cabang olahraga air, yaitu cabang-cabang olahraga sebagai olahraga air antara lain seperti renang, sky air, polo air, dan dayung. Dan cabang udara, cabang-cabang olahraga sebagai olahraga udara antara lain seperti terbang layang atau terjun payung. Selanjutnya, penggolongan olahraga menurut musim, yaitu olahraga musim panas. Olimpiade ini adalah olimpiade yang diselenggarakan pada waktu musim panas, yang merupakan kelanjutan dari Olimpiade Yunani yang diselenggarakan sebelum tahun Masehi dan terjadi perubahan atau modernisasi oleh Baron Pres dengan Coubertin yang dimulai tahun 1896. Jenis-jenis olahraga musim panas antara lain permainan bola basket, sepak bola, bola voli, tenis, dan renang. Olimpiade musim dingin, yaitu Olimpiade musim dingin ini adalah olimpiade yang diselenggarakan berbagai pertandingan dan perlombaan cabang-cabang olahraga yang membutuhkan salju atau es sebagai alas dalam pertandingan dan perlombaan. Adapun salah satu jenisnya yaitu olahraga ski. Selanjutnya, rangkuman. Olahraga adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, mengandung sifat permainan serta berisi perjuangan dengan diri sendiri, dengan orang lain, atau konfrontasi dengan unsur alam yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kesenangan. Olahraga terkelompokkan dalam tujuan adalah untuk prestasi, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.